Wahahaha, saatnya burung hantu untuk tidur. Hah? Iya, burung hantu tidur di pagi hari. Kalau anak sekolah minggu, ya sekolah minggu. Oke, selamat beribadah. Oke. Nah, teman-teman, kita sekolah minggu ya. Pastikan kamu sudah bangun tidur ya. Pastikan juga kamu sudah mandi dan gosok gigi. Nah, selanjutnya pastikan baju yang kamu pakai sudah rapi, ya. Lalu, siapkan Alkitab dan duduk yang manis. Sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami. Kami mau ibadah. Berkati kami, Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, selamat datang di Maranatha. Hatiku penuh nyanyian, karena aku anak raja, kita semua anak raja. Yes! Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh untuk raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, 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 larangan Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, 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 segala raja, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh segala raja. Dari kemuliaan untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Kolose 3 ayat 23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih.
Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu. Betul untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih. Teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita semua siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau datang kepada Tuhan. Tadi kami sudah memuji Engkau, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Buat kami paham apa yang diajarkan guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, selamat datang bulan Agustus. Yeay. Bulan Agustus biasanya kita merayakan apa ya? Bener banget, kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kemerdekaan
bangsa Indonesia bisa merdeka itu pasti karena ada usaha keras yang dilakukan oleh para pahlawan kita. Untuk itulah, memasuki bulan Agustus ini kita mau membahas mengenai pahlawan-pahlawan yang ada di dalam Alkitab. Nah, hari ini kita mau membahas mengenai seorang pahlawan yang apa ini? Pakai mahkota, berarti pahlawannya perempuan, mahkotanya gini, ratu ya. Seorang pahlawan yang tinggal di kerajaan bernama Ratu Ester. Nah, begini kisahnya. Di sebuah daerah di kerajaan Persia yang saat itu dipimpin oleh Raja Ahasiweros, suatu ketika raja mengadakan pesta besar-besaran dan mengundang banyak raja dari negara-negara yang lain. Dan raja menginginkan ratu saat itu bernama Wasti untuk menemani dia. Tetapi Ratu Wasti menolak. Sehingga raja murka dan dia mencopot jabatan Ratu Wasti. Keesokan harinya, raja memerintahkan para pengawal untuk mengadakan audisi mencari ratu sebagai pengganti Ratu Wasti. Pengumuman. Hari ini raja akan mengadakan audisi mencari seorang ratu. Syaratnya adalah dia harus berkenan di hadapan raja. Nah, mendengar kabar itu, seluruh warga bergegas menyiapkan putrinya untuk bisa menjadi ratu di kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Ahasiweros. Termasuk seorang yang bernama Mordekai. Dia seorang keturunan Yahudi, bangsa Israel. Dia memiliki seorang keponakan cantik jelita bernama Esther. Karena Esther adalah seorang anak yang sangat taat dan baik hati serta cantik, dia tidak menolak perintah Mordekai pamannya itu. Padahal mereka ini bangsa Israel yang saat itu hanya sebagai budak di kerajaan, yang artinya mereka tidak berhak apa-apa di kerajaan. Oke, Esther mengikuti audisi yang diadakan kerajaan. Mereka dibawa ke bilik perempuan sebelum berhak menemui raja. Karena Esther seorang yang menarik perhatian, Esther cantik dan baik hati serta ramah, dia taat melakukan segala aturan dengan baik. Dan ketika Esther mendapat kesempatan bertemu dengan Raja Ahasiweros, dia menggunakan pakaian yang sangat indah, dia mengenakan parfum yang sangat harum. Dan apa yang terjadi? Lagi-lagi semua karena anugerah Tuhan, bahwa pemenang audisi menjadi ratu pendamping Raja Ahasiweros adalah Ratu Esther. Yeay! Raja mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan, untuk merayakan bahwa saat ini juga sudah ada seorang ratu yang bersanding bersama dengan dia bernama Ratu Esther. Nah, suatu ketika setelah Esther menjadi ratu di kerajaan, ada sebuah kejadian yang sangat menegangkan. Apa itu? Ada dua orang sida, orang kepercayaan raja, yang menyusun strategi untuk menghancurkan Raja Ahasiweros. Nah, pada saat mereka menyusun strategi, Mordekai mendengar hal itu. Kemudian Mordekai menyampaikan kepada Esther. Dan setelah raja mendengar kabar itu dari Esther, raja melakukan penyelidikan dan ternyata memang benar. Sida-sida raja itu terbukti menyusun rencana untuk menghancurkan raja dan raja menghukumnya. Kemudian adik-adik, setelah waktu itu, berarti kan orang kepercayaan rajanya tidak ada ya, karena mereka sudah dihukum sama raja. Nah, raja mengangkat seorang bernama Haman untuk menjadi orang kepercayaan raja. Nah, ketika Haman merasa bahagia dengan jabatan barunya,
Dia mengadakan pesta, dia berharap semua warga sujud menyembah kepada dia. Dan memang benar, semua warga sujud berlutut sampai mencium tanah untuk menghormati Haman. Tetapi ada seorang yang hanya berdiri di pojokan. Dia adalah Mordekai. Karena bagi Mordekai yang patut disembah itu hanya Tuhan. Jadi Mordekai nggak mau menyembah Haman sampai berlutut. Nah, Haman kesal dong. Kemudian dia mencoba lagi keesokan harinya. Mordekai tetap tidak mau bersujud menyembah Haman. Berikutnya lagi hari esoknya tetap sama saja. Dan itu terus berlangsung begitu lama, menimbulkan hati Haman yang sangat panas. Dia kesal sehingga dia memerintahkan seluruh pegawainya untuk menghancurkan Mordekai beserta bangsanya. Wah, mendengar hal itu Mordekai sangat hancur. Dia sedih bahwa keselamatan bangsanya sedang di ujung tanduk. Bisa aja sekali waktu tiba-tiba bangsanya habis karena memang Haman sudah menginginkan hal itu terjadi. Nah, kemudian Mordekai menyampaikan hal itu kepada Ester melalui perantara kerajaan yang bernama Hattah. Nah, Mordekai menyampaikan kepada Ester, kemudian mendengar hal itu, Ester pun sangat terpukul, dia sedih sekali. Ester bingung, aduh, apa yang harus aku lakukan? Bangsaku, pamanku, mereka semua yang membesarkan aku. Tetapi kerajaan inilah menjadi bagian hidupku saat ini. Aduh, Ester benar-benar bingung. Mordekai merawatnya dari kecil. Bangsanya itulah yang membesarkan Ester. Sedangkan saat ini Ester berada di kerajaan Persia, yang mau tak mau itu juga hidupnya saat ini. Oke, akhirnya Ester memutuskan. Dia melalui perantaranya menyampaikan kepada Mordekai untuk melakukan doa dan puasa agar Tuhan mau menyelamatkan bangsanya. Demikian juga yang akan dilakukan Ester beserta para dayang-dayangnya. Mendengar hal itu, Mordekai segera menyampaikan kepada rakyatnya dan mereka semua berdoa berpuasa selama 3 hari lamanya, termasuk Ester dan dayang-dayangnya. Hari berganti hari, 3 hari berlalu, Ester perlahan menemui raja. Awalnya Ester nggak mau, dia nggak berani. Karena apa? Ketika dia menghadap raja tanpa ada undangan dari raja, itu berarti Ester bisa-bisa dihukum mati oleh raja. Tapi Ester sudah bertekad. Dia harus mengorbankan segalanya untuk bisa menyelamatkan bangsanya. Ester menghadap raja dan ternyata raja mengacungkan tongkat kepada Ester, yang artinya adalah raja berkenan. Apa yang akan engkau katakan, apa yang akan engkau sampaikan, bahkan seluruh kerajaan ini pun kalau engkau minta, aku akan memberikannya kepadamu. Nah, akhirnya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel melalui Ester yang taat. Ester taat melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang dikehendaki pamannya, apa yang dimau oleh rajanya saat itu. Dan juga Ester nggak lupa dengan bangsa asalnya, yaitu bangsa Israel. Ketika Israel sedang menghadapi masalah, Ester mau datang kepada Tuhan untuk mengajukan permohonan agar bangsa Israel diselamatkan. Dan Ester melakukan bagiannya dengan sangat baik. Nah, yuk sama-sama kita membaca Alkitab kita di dalam Amsal 14 ayat 26. Ya. Amsal pasal 14 ayat 26. Baca ya. Tuh. 1, 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Adik-adik, yuk sama-sama kita hafalkan ayat hafalan kita ya. Amsal 14 ayat
ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sekali lagi ya. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, teman-teman, setelah mendengar cerita tentang Ratu Ester, yuk kita sama-sama belajar untuk selalu taat, berani, dan terus mengandalkan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk selalu taat, berani, dan terus mengandalkan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.